Halo baking lovers, kali ini saya pengen share tips dan trik pembuatan cake jadul, yaitu marble cake. Sebagaimana pembuatan cake marble ini, di mana pengocokan adonan dimulai dengan mentega dan gula, baru kemudian dimasukkan telur. Nah, yang sering terjadi pada tahap ini, adonan menjadi pecah, di mana mentega dan gula menggumpal menjadi satu, sedangkan telur yang seharusnya menjadi pengikat justru tidak bisa bercampur dengan baik. Akibat dari adonan yang pecah itu akan menyebabkan cake sulit mengembang, sehingga mempengaruhi kelembutan dan tekstur cake-nya menjadi keras. Untuk menghindari dan mengatasi adonan yang pecah ini, maka saya akan membagikan pengalaman saya. Karena itu, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, kocok putih telur dengan garam sampai berbuih. Lalu tambahkan gula sedikit demi sedikit. Tips pertama, gunakan telur yang suhu ruang. Jangan gunakan telur yang dingin dari kulkas. Oh ya, saya mengocok terlebih dahulu putih telurnya supaya tanpa perlu mencuci mangkok mixer, nanti bisa langsung dipakai untuk pengocokan mentega dan gula. Karena itu perlu diperhatikan dalam pengocokan putih telur ini mesti dengan kecepatan yang rendah. Dan setelah gulanya turun, baru perlahan naikkan kecepatan mixer sampai di kecepatan sedang saja. Pengocokan dengan kecepatan yang tinggi hanya akan menyebabkan putih telur ini tidak bertahan lama dan akan cepat mencair. Padahal setelah kocokan putih telur ini soft peak, akan disisihkan untuk nanti digunakan di tahap akhir. Tanda si putih telur sudah soft peak adalah ketika diangkat dengan whisk akan membentuk ujung yang menjuntai runcing. Setelah soft peak, pindahkan ke wadah lain. Gunakan kembali mangkok mixer dan whisknya tanpa perlu dicuci lagi. Berturut-turut masukkan mentega, gula, susu kental manis, vanila, dan ram bakar dalam mangkok mixer dan kocok sampai putih mengembang. Penggunaan ram opsional. Bagi yang tidak ingin pakai, bisa di-skip. Setelah adonan mentega gula mengembang, turunkan kecepatan mixer ke kecepatan rendah. Lalu, tambahkan kuning telur satu persatu secara bertahap. Ingat ya, tips pertama tadi gunakan telur suhu ruang. Untuk tips kedua, saat telur diturunkan, maka mixer harus di posisi kecepatan rendah dan kocoknya jangan terlalu lama. Asal sudah tercampur, langsung tambahkan susu bubuk, maizena, dan tepung terigu sesendok demi sesendok. Kocok sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu hentikan kocokan mixer. Kemudian untuk tahap akhir, pencampuran putih telur yang sudah dikocok sebelumnya ke dalam adonan ini dilakukan dengan menggunakan spatula. Tips ketiga, dalam pencampuran tahap ini, gunakan spatula dan diaduk dengan cara lipat bolak-balik. Aduknya perlahan saja, tetapi jangan sampai overmix. Perhatikan di tahap ini, karena pengadukan yang over serta cara aduk yang salah juga akan menyebabkan adonan menjadi pecah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya adonan ini terlanjur pecah? Apa yang mesti dilakukan? Nah, saya share ya triknya. Jikalau adonan terlanjur pecah, maka yang harus dilakukan adalah didiamkan. Karena adonan cake yang pecah bukan berarti cake-nya gagal. Hanya hasil akhir dari cake yang kurang maksimal. Karena itu, melalui proses didiamkan, maka adonan pecah ini akan bisa teratasi. Simpan adonan yang pecah itu kurang lebih 10-15 menit, baru kemudian dilanjutkan pengadukannya. Dan teman-teman juga bisa tambahkan sedikit baking powder ke dalam adonan yang pecah.
Nah, sekarang lanjut ke pembuatan cake marble ini. Ambil sebagian dari adonan yang sudah tercampur rata untuk ditambahkan dengan coklat pasta. Untuk mendapatkan warna coklat yang lebih pekat, bisa ditambahkan 1/4 sendok teh flavokol. Aduk rata, kemudian tuang ke cetakan bergantian antara adonan putih dengan adonan coklat. Jangan lupa sebelumnya cetakannya harus diolesi dengan mentega dan ditaburi tepung atau diolesi dengan bahan pengoles loyang. Lakukan sampai semua adonan terisi masuk ke dalam cetakan. Setelah itu, gunakan garpu untuk membuat corak marmer dengan cara lakukan gerakan memutar dari atas ke bawah, lalu putar ke atas lagi secara melingkar sampai ke ujung awal putaran. Kemudian, sentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang di dalamnya. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 25 menit pertama dengan api bawah. Lalu nyalakan api atas, panggang lagi dengan api atas bawah selama 25 menit. Lakukan pengecekan, jikalau perlu, tutup bagian atas loyang dengan selembar aluminium foil supaya tidak terlalu gosong. Jangan lupa cek kematangan cake dengan tes tusuk menggunakan tusuk sate karena setiap oven berbeda-beda. Setelah matang, keluarkan cake dari loyangnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya ini. Moga-moga sharing tips untuk mencegah adonan cake pecah serta trik mengatasi adonan cake yang terlanjur pecah bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye-bye.